Ini apa lagi nih seger-seger ini mau naik ini. Apa ya? Seger-seger ini. Nah, tuh naik dulu seger-seger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Wan, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bang Umar apa kabar? Baik. Bang Wan, tahu nggak ada Zionis Kristen? Ada? Ada ya? Ada. Nggak silap tahun berapa itu didirikan itu. Lupa siapa yang mendirikan ada. Ada ya? Saya tutup camp ya, mau udut soalnya Bang Wan. Minta maaf teman-teman. Oke, baik. Saya pun lagi ngudut nih. Seger-seger. Apa kabar? Baik bang, Loh, ini bang, kalau abang ada teman keluarga di Gaza, ini aku baru baca berita, waktu orang Gaza yang tinggal di Gaza tinggal 6 jam loh, ultimatumnya. oh gitu. Seger-seger udah tumbuhnya gigimu. Kalau mereka tidak keluar, Udah tumbuh gigimu seger-seger. Nggak usah kau cerita Gaza. itu ngeri. Gigimu udah tumbuh apa belum? Coba cek postinganku bang. Udah. Coba open Udah, cam itu dulu. aja. Teleponlah temanmu yang ada di Gaza Open itu, cam bang. dulu, aku Tapi tengok internet nggak gigimu. ada lagi di sana. Kalau udah tumbuh. Ger, iya Ger. Udah, Iya. belum bisa on cam. Iya, Kau main gini, band Ger. terus masalahnya. Ger. Kau main band terus. Ger, sebentar dulu. Ya anggaplah lah kalah lah kita kan gitu. Enggak bang, bukan kalah kalah atau menangnya. Aku lihat di FCP. Udah turun aja lah kok Ger. Orang kok nggak ada ilmu Ger. Jangan Bang Umar, kita bully dulu dia habis itu baru diturunkan. Kalau dia nggak ada ilmu dia. Oh, orang dia nggak sekolah, macam mana? Mana ada ilmu? Habis itu Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi si Billy saya tanyain begini Bang Wan. Aha. Gimana ini Judaism menolak Yesus dan baginda Rasulullah, dia langsung turun dia. Enggak, teringatnya Billy ini apa sekarang Den? Iya kan dia kan bela-bela Israel, makanya saya kasih paham seperti itu. Oh, soalnya Billy ini banyak kali kan ada Billy juga yang Jewish Itu dia. itu. Billy Kristen, Oh. Billy Oneness. Oh. Enggak kan Iya. Billy, pikir Billy yang Jewish itu Billy apa itu namanya? Ada Billy juga kan? Iya, kalau yang Billy itu kan teman saya yang di Depok. Ah. Yang ini Billy Kristen. Oh. Jadi ketika dia mendengarkan narasi saya, dia agak panas mungkin gitu loh. Tapi ujung-ujungnya dia goyang nampaknya. Goyang. Aku Ah. bilang orang Judaism menolak Yesus sama baginda Rasulullah. Habis Bingung itu dia. Iya, mau dia turun. bingung. Mau turun. Ya udahlah, aku turun katanya. Mentok dia nggak ada jawaban, goyang dia, mau turun. Oh, turun dia. Ada kan. Habis baru masuk dah kena tengkuknya, itu yang goyang dia, yang gelupur dia. Harusnya Islam dan Kristen bersatu kan gitu. Kenapa itu Yesus ditolak, baginda Rasulullah ditolak? Melawan Judaism. Nah, itu sekurang-kurangnya ilmu yang paling cetek lah ya, ilmu yang paling sedikit lah istilahnya ya. Ayo yang lain bernarasi. Enak ini kalau ada oten. Kan di Kristen ada tokoh sentral namanya Yesus Kristus. Itu ditolaknya sama Judaism kan gitu.
di Islam ada tokoh sentral namanya Baginda Rasulullah, ditolak juga gitu loh. Jadi apa yang mau kita harapkan sama Judaism? Nggak ada. Oh, perperan gua kalau ngomong. Jadi saya tidak memakai bendera Judaism untuk ngebully Oten. Perperan aja kitanya di sini. Ini lagi yang parahnya apa nih? Gua Murtadin, Minang Kristen cerdas. Belum ada lah sejarahnya kalau Minang Kristen. Inilah dong. Jadi orang nih. Aku nih orang Minang baru kau tahu ya. Aku nih ikut darah Minang aku. Siapa Bang Wan? Ini ada Bani typing di bawah. Mengaku darah Minang pula Kristen cerdas katanya. Inilah kedomoannya nih. Ya kalau cerdas kenapa nggak berani dialog terbuka gitu? Sekurang-kurangnya kau naik ke open camp. Itu sekurang-kurangnya lah. Agak noise ya, bentar ya. Dana siapa ya? Oh ini udah dari Pak Kiafi noise. Dialog open camp. Kan pada kabur kalau udah kena Yesus ditolak Judaism, Baginda Rasulullah ditolak Judaism, mau bilang apa coba? Di daftarnya nabinya bangsa Israel itu nggak ada Yesus, bahkan Baginda Rasulullah aja nggak ada. Kalau kita disuruh istilahnya mengapa mereka tidak menerima Baginda Rasulullah, jawab kita sesuai dengan logika, karena Baginda Rasulullah bukan dari klan Yahudi. Betul. Nah kalau Yesus bangsa sendiri ditolak juga sama mereka. Gimana itu Bang Wan? Bangsa sendiri lu ditolak sama dia. Nanti kalau ku ceritakan apanya pedas sekali. Jadi saya ini nggak bisa mutar-mutar, straight point aja masalahnya. Kan gitu ya. Jadi si Monik ini guru besar Al Zaitun. Itu agen Iya, di Indonesia. Itu si Monik itu guru besar Zaitun itu. Dia mau memasukkan narasi-narasi Jewish. Wah, ini dari namanya aja udah bahaya nih orang ini. Ntar ya. Ntar. Mana yang bilang dan Minang peka, kok dan Minang asli dang. Coba Pak, sabar dulu Pak. Minang Kristen kok nang cerdas le jale dang. Coba Pak, sabar dulu Pak. Wih, Dah aku orang sabar dulu. Kalau naik itu punya sopan santun. Pakai memang ada sopan santun. Coba open cam Pak, open cam. Manga rindu ka mencari wajah den. Coba open cam. Open cam. Tapi mau diskusi ngapa open cam? Iya, ayo open cam. 1, 2, 3. Bye. Oten. Kristen memang beda. Aduh. Orang disuruh open cam aja nggak berani. Jadi buktikan gini loh Ten, di kitabmu itu ada tertulis Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ketemu Ustadz Alwan nih. Iya, Bang Sabar. Ketemu lagi, alhamdulillah. Saya kirain udah ini pensiun. Saya cari-cari nggak pernah online live. Seharian saya tadi hari ini. Hari ini seharian saya.
Ini akun kedua saya, pantas gak belum berteman kayaknya Pak. Iya, mau coba saya. Ayo, Ten. Sini lu, Ten. Kayak Bang Bang Umar Umar. begini lu, Ten. Bang Umar kan kayak begini, Ten. Ayo, Ten. Ini kenapa ya oten-oten pada kepanasan di bawah ya? Tadi bapaknya, siapa gurunya Billy udah ditendang. Mau Umar. Kalau mau ujat-ujatan, Ten, gampang itu di Facebook banyak no. Tempat saya nggak bisa kau ujat-ujatan gitu. Jadi heran ya kalau saya lihat dari sebagian umat Kristen itu ya. Gimana ini Bang Wan? Si Gimana tadi Bang Umar? Gimana ini? Datang udah pakai bahasa Minang. Coba kau di Minang sana kau open cam kau. Gini, kalau cerita Udah, Minang ngomong. sana, balik kampung pun tak berani deh kalau dia masuk Kristen. Diusir di kampung sana sama orang. Ayo, sini naik kau yang ngomongnya dari Minang. 1 kali 24 jam kau. Nasibmu Kalau sama kayak betul kau Minang, kalau betul kau betul-betul orang Minang masuk Kristen, hilang kampungmu. Aku Minang Kristen. Silakan Ustadz Alwan kasih pencerahan dulu kita nih. Iya. lucu kali otak. Herannya aku ya. Kita tunggu oten dulu ini, kita lihat dulu ini. Ya, adanya gitu-gitu Ustadz Alwan. Iya Bang Umar ya. Naik-naik Nggak bisa. udah langsung menghujat ya. Iya. ya karena memang dasarnya mereka menghujat. Wong semua sebelum Yesus juga mereka hujat sebagai orang kotor. Tuhannya aja difitnah ya. Iya. Saja ini dia mengaku Minang, kau cuman lahir di Minang sana, tapi kau bukan berdarah Minang. Banyak juga orang Kristen di Minang sana, tapi bukan berdarah Minang dia. Minang udah 4.000 kakak murtadin. Oh buset, nggak ada sertifikatnya tapi. Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwan. Oke, Iya, bagaimana iya. kabar, Bang? Alhamdulillah. Ala kulli khair. Kalau memang benar Kristen. Diskusi ada apa nih, surat. Bang? Ini kita Diskusi. lagi pantau-pantau ini, Bang Umar. Kalau ada surat baptisnya baru aku percaya, Ten. Naik kau tak berani, kau nunjukkan muka, kata kau orang Minang. Surat baptisnya mana, Ten? Kalau kau darah Minang, masuk Kristen diusir kau di Minang sana, biar kau tahu ya. Betul, aku ini darah Minang. Diusir kau di Minang sana. Hilang tanah ulayat kau. Ngaku Hilang kampung Minang halaman, Kristen. Bang ya. Hilang kampung halaman, tanah ulayat pun hilang. Bisa saja dia besar di Minang, lahir di Minang sana, di Sumatera Barat, tapi dia bukan darah Minang, bisa saja. Tapi jangan kau ngaku-ngaku Minang, bodat. Nah, Ah, ya udahlah Bang Wan. Dia itu alam goib. Memang tadi diskusinya masalah ini apa, Bang? saya ini darah Minang, tapi karakter saya Medan. Selamat malam Pak Asibuan. Malam Bang. Iya. Dari mana Bang Asibuan? Ya, dari mana apa Bang? Dari Medan Bang. Bang Iya, Asibuan dari ini baik ini.
Baiklah Islam. bang, datang abang ke rumah main-main bang. Oh iya iya iya. Minta durian ya. Gak durian nggak ada lah bang. Sama Nggak ada lemang, lemang, durian, lemang, Bang. lemang. Lemang nggak ada bang. Masa dikasih tua, Bang? Enggak. Enggak lah. Yang Sama ada Bang cuma Hasim. es walls. Bang Hasibuan dikasih uang 100 ribuan itu. Ya. Saya itu lagi bahas Zionis Kristen tadi. Siapa tadi bang orang Minang yang masuk Kristen itu bang? Ah, aku nggak tahu itu Pak. Alam goibnya itu Pak. Iya ya. Kok maju kan dia? Orang Minang masuk Kristen hilang tanah wilayahnya. Bang, daripada masuk Kristen bang, lebih bagus masuk parit bang. Iya betul. Bang Umar. Iya. Saya tahu di Israel itu sebenarnya konflik apa sih sebenarnya Israel Palestina itu? Agama sama politik. Oh, Jadi kalau orang yang bilang itu cuma masalah politik sebenarnya nggak juga. Itu didasari religion. Makanya orang-orang Israel itu berterima kasih dengan dua tokoh, Rabbi Ishak dengan Mr. Gerbi. Itu ada dari kalangan gerakan Zionis Kristen dengan Zionis yang dia punya darah di Jewish gitu loh. Artinya kembalinya bangsa Israel ke tanahnya sendiri. Gerakan itu dicetuskan gitu loh. Dan mereka itu pakainya Torah gitu loh. Kalau di Jewish dibilangnya Torah, kalau di kalangan Zionis Kristen itu dia ngomongnya Bible gitu loh. Itu dasarnya agama sebenarnya. Nah, dasarnya agama diangkat ke publik dalam ranah politik, dibungkus dengan narasi agama. Itu benarnya seperti itu. Coba kalau ditanya kalangan Zionism, ditanya kenapa mereka melakukan semuanya itu, pasti yang dia sodorkan ayat-ayat dari Torah mereka gitu. Orang namanya itu Zionisme. Zion itu artinya kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka. Itu kan religion. iya. Saya tadi ini Pak ke roomnya Oten, ternyata ada Mikana di dalam. Mikana itu masuk ke room temannya gitulah. Jadi saya masuk, saya bilang sama Mikana belajar lagi lah, ilmunya kurang. Saya bilang nanti kamu sesat. Saya bilang gitu, ditendang, diblokir. Nggak bisa masuk komalnya lagi. Astagfirullahaladzim. Bukan komalnya si Mikana, komalnya temennya gitu. Dia masuk ke situ, dia curhat sama pendeta-pendeta di situ. Dia minta arahan gitu, gimana cara menjawab ini gitu. Oh gitu. Lewat aja tadi itu di beranda saya Pak. Mikana itu dia Kristennya jemaat Pak. Dia nggak paham sejarahnya, nggak paham. Dia kan jelek-jelekin Halo. Islam tadi di situ Pak. Dia bilang Islam itu begini, Islam itu begitu gitu. Makanya saya ke situ tadi. Kalau nggak malah saya nyamperin komal-komal begitu. Dia nggak ngerti sejarah, dia nggak ngerti corak doktrin dia nggak ngerti gitu. Sion merupakan bukit tempat bait Allah didirikan. Jangan keliru, no. Emang Gerizim terima?
Gerizim nggak mau di Yerusalem, weh. Wah, bisa rame itu sama Samaritan itu. Pikir gua nggak Assalamualaikum ngerti. Bang Ben. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngerti Gerizim kau. Itu dia punya Torah yang paling tua itu manuskripnya. Iya. Belum tahu sama Somerim ya. Somerim itu dari kalangan Gerizim itu nggak mau bait Iya, sucinya dia penjaga Torah dia. Somerim nggak itu. mau bait sucinya nggak mau ada di Yerusalem. Enak ini kalau dialog tiga agama, enak ini, Judaism, Kristen, Islam. Mantep ini. Makanya Quran itu, narasi yang ada di Quran ketika mencantumkan Torah, Zabur, Injil dan firman-firman Allah dirubah itu benar gitu loh. Buktinya mana lah Torahnya umat? Kok noise ya? Ada dua versi. Ya, Torahnya ada dua versi. Yang benar yang mana? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada suara pesawat lewat Mana loh. Pak Alibi? Semprul Rudal itu. Semprul bang, semprul. Oh, Semprul. Alayubi lah ini. Lain. Noise weh. Tar. Gimana Pak Semprul? Masih ketemu sama yang kakinya kotor-kotor itu? Oh masih lah, masih jadi icon itu. Masih ya? Masih. Musa itu sekitar berapa ya? Sekitar 2000 tahun yang lalu ya Bang Umar ya? Lebih ya? Lebih. Kalender. Kalau 2000 Aduh. Yesua. Yusha bin Nun. Lebih. Enggak. Oh iya Yesus ya. Bukan Yesua bin Miriam. Iya Yesha bin. Kalau kalender Hebrew sekarang itu udah masuk tahun 5000 Bang. Apa nih Pak Alayubi? Masehi. Bukan Masehi. Sekitar Bukan. berapa? Hampir 3000-an ya. 3000 Kalender tahunan. Kalender Hebrew nggak ngikuti kalender Gregorian. Kalau kalender Gregorian itu kan kita di tahun 2000 nih. Kalau kalender Hebrew ini udah masuk tahun 5000. 5600 berapa itu kalau nggak salah itu. Musa sama ini anak Miriam selisih berapa ini? Berapa abad? Sama saudaranya. Enggak, sama Yesus. Oh jauh lah. 6.000. Iya kayaknya tahu. 6.000 tuh 10.000. 600. 3000 tahun. Beda 3000 tahun. 3000 tahun. 1500 kayaknya bang. Sebagai Ifri, nanti masuk ke eranya Moshe Rabbeinu itu disebut sebagai Bnei Yisrael. Nah setelah eranya Moshe Rabbeinu masuk ke pembuangan Babel disebut Yehudi. Setelah pembuangan Babel masuk ke era Bait Suci kedua, Ezra Nehemia, itu disebut sebagai Peruzim atau orang-orang Farisi. Nah di era postmodern itu disebutnya sebagai Orthodox Judaism. Itu sejarahnya Pak. Berarti sekitar berapa tahun ya jarak antara Yesus dengan 3000-an. Nabi Musa? 3000-an. 3000-an ya. Torahnya itu diperkirakan Yesua nggak pernah baca Torah. Di PB Yesua kan orang Israel dia, pasti namanya Yesua kan, nggak mungkin Yesus kan gitu.
Nah, Yesua dia nggak pernah pegang yang namanya Torah. Coba carikan di PB Pak Alayubi. Pernah nggak Yesus pegang Torah? Nggak pernah. Tapi Yesus mengkutip Torah, baik Torah Sebiktab maupun Torah Sebalpe pernah mengkutip loh ya. Tapi membaca nggak pernah ada tertulis secara letterlix. Itu Yesus membaca Torah nggak ada. Tapi Yesus masuk ke dalam bait suci kedua membaca kitab Nabi Yesayahu. Terus manuskrip tertua Torah itu di abad keberapa sebelum Masehi itu, Bang? Samaria yang paling tua. Samaritan abad ketiga apa kedua ya sebelum Masehi? Ya. Dead Sea Scroll lain lagi. Beda, itu yang paling tua. Dead Sea Oh beda Scroll lagi tua kalau ya. di Itu DSS pakai- beda lagi. Itu bahasanya bahasa Aramaik. Berarti berpuluh-puluh abad ya kosong ya. Iya. Masya Allah. Kalau Masoretik itu abad berapa? 8 apa 9 ya? Waalaikumsalam. Gimana? Agak Masoretik itu abad berapa? 8 apa 9 itu? akhir abad 8, awal abad 9. Masoretik itu ya. Ini gimana ceritanya di bawah ini kok kejang-kejang ini, kok kumat-kumat? Loh, berarti sebelum ada Masoretik, non Samaritan itu pakai apa? Torah Sebiktav-nya. Ya dia pakai versi Gerizim. Oh, pakai itu. Berarti Somerim punya juga. Ada. Nah, Somerim dia tidak percaya Torah Sebalpe. Masalahnya di situ. Oh, dia nggak punya Sebiktav. Torah Samaria ada nih. Pure Sebiktav. Aku punya Torah Samaritan, aku punya. Dia nggak percaya. Agak Iya, noise suara. Gerizim itu nggak percaya CBLP berarti ya? Enggak. Oh, baru tahu nih. Kalau Ini ada Gerizim Ustaz Alwan. nggak pakai Ustaz Alwan. itu CBLP. Ustadz Alwan monitor nggak nih Bang Umar? Monitor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Alwan. Lagi sibuk mungkin. Tadi ada kan ya? Lagi sibuk mungkin. Oh, tidur. Aduh, Bang Ustadz tidur. Ntar, gua mute dulu. Mute aja dulu, mute. Mari dukung Israel basmi terorisme. Tuh. Ini guys. Ada suara noise ya. Benarnya kalau ngomongin teroris ya, kalau Palestina itu merdeka kenapa dikasih tembok gitu loh? Kan lucu juga. Biar warga Israel itu aman katanya, itu alasannya. Bahaya itu kalau gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, bahaya ini. Tapi sekarang memang Israel lagi bahaya nih Bang Umar. Ya emang benar udah 6 hari ini, udah lebih 6 Lagi hari bahaya ini. Sebab Hizbullah pun udah turun tangan dah. Hizbullah yang lebih ngeri sekarang senjatanya. Paling Putin ya, kalau Putin turun rata itu. Ngeri Belum lagi sekarang chatnya. Israel. Chatnya. Israel nggak lepas 2 minggu. Menangis orang nih. Ya kan kembali Pak Bang Wan. Kalau sejarahnya Zionis itu berangkat dari Amrik sono, ya mereka meminta bantuannya sama Amrik kan gitu. Makanya Zionis itu berterima kasih kepada Zionis Kristen
dan juga Zionis yang berdarah Jewish berterima kasih kepada dua tokoh itu, Rabbi Yitzhak dan satunya Mr. Derby. Itu sejarahnya di situ. Sengaja mereka mengangkat gerakan itu dengan mengatasnamakan kitab suci kok. Betul. Masalahnya tiga sisi sekarang masalahnya. Nah, kalau memang wilayah itu kan dulunya kan diberi kan. Zionis itu kan minta itu. Orang Yahudi di era Ottoman kan tahu sejarahnya. Minta sepetak tanah kan gitu. Nah, kalau Israel merdeka, kita berpikir nih secara silogisme ya. Itu di peta nggak ada loh tulisan Palestina. Nah, fungsinya PBB apa coba? PBB ini kan orang-orang dia juga semua dalam. Mana ada fungsi? Nggak ada fungsi itu sebenarnya. Mana ada fungsi PBB? Katanya tim reporter dan tim damai dari PBB katanya meninggal, udah 10 orang tuh. Sama reporter dan lain-lainnya itu. Tuh krunya. Jadi itu macam kasus anak-anak yang dipenggal itu propaganda semua itu. Mana yang paling ditakutkan itu kan perang media sekarang. Jadi war of media itu sangat penting bagi mereka. Kalau secara fisik itu mereka udah nggak bisa. Makanya mereka mengusung satu bentuk narasi yang disebut sebagai terorisme gitu. Nah, itu andalan mereka. Jadi perang media, kabar hoax. Perang buzzer sekarang. Buzzernya kan udah sampai ke Indonesia ini sekarang nih. Nah, kayak gitu. Jadi kita disuguhin satu narasi seakan-akan Hamas inilah yang terorisme gitu loh. Padahal Hamas memperjuangkan hak-hak Palestina. Ini kalau perang berlanjut lagi remuk Israel. Gaza juga udah rata Gaza, Bang. Itu udah biasa. Nggak tega ngeliat video-videonya. Memang kita nggak tega, tapi udah biasa. Sekarang yang luar biasanya Israel remuk. Hizbullah pun udah mengatakan dia menyokong sepenuhnya Hamas. Hizbullah bukan main-main senjata dia. Kapal selam pun dia ada. Iya. Itu sebelah selatan Israel kan udah remuk dibuat Hizbullah itu. Ya, ini lagi pengusiran secara tak langsung kan dari Zionis kan, disuruh penduduk Gaza keluar ke selatan. Itu pengusiran itu. Iya, itu cuma taktik doang, dihajar juga itu yang ngungsi ke sana itu ditembakin, dibom juga. Apa ini? Galisa akan terjadi. Tapi sekarang peta politik dunia, geopolitik udah berubah sekarang nih. Iya. Ada materi apa, Ep? Ini sama ada betul tak betulnya. Qatar katanya kalau memang Amerika menolong secara langsung Israel, sumber gas dia akan ditutupnya katanya. Kenapa nggak ditutup gerejanya aja, Pak? Bang Wan. Marah Lauten nanti. Itu udah melanggar apa? Bukan melanggar hak azazi lagi. Melanggar apa istilahnya? Hak beragama. Tutup aja tuh gerejanya di sana. Malah tambah nangis hotel nanti. Aku lihat kelakuan Israel loh.
perang pakai bom fosfor, bayangin coba. Padahal itu udah diharamkan tuh, udah dilarang kan. Nah itulah kelakuan Zionis Kristen dan Zionis Jewish. Maunya oten-oten Indonesia ini diantar aja ke sana bantu Israel. Soalnya dia kan nyokong Israel kan. Mana berani Bang Wan, orang ke Jogja aja nggak ada yang berani. Nah itulah, cuman keluar-keluar di Bani Taiping aja ya, keluar-keluar di medsos aja. Sampai gurunya yang turun ya kan. Pak HTD, Pak Budi Asali yang berani. Yang lain cuma Bani Taiping. Diem baik Sueb ini. Ini hari ke-7 ya. Hari ke-8. Udah lama itu perangnya itu, Bang Wan. Gimana? Sampai sebulan lebih. Ya gimana nih Aku kasih tema ya. Kita bahas Toledo Jesu. Waduh ini malam mingguan mungkin ya. Kita bahas tulisannya orang. Halo. Kita ada. Kok kemana aja? Kok ada ke tapi Antioquia? kecil. Di Antioquia ini mungkin Sueb ini. Saya kalau yang berat-berat saya mendengar aja ya. Kita bahas Toledo Jesu. Halo. Halo. Toledo Jesu. Iya, gimana? Nah, coba dibaca Toledo Jesu. Oh, wait. Tunggu. Tadi aku lihat debat katanya critical text tapi tapi kok ada yang debater Islam mengatakan kalau kejadian itu kitab Injil. Gak benar itu Coba Toledo Jesu Itu yang di bawah itu Bang, yang warna kuning logonya itu Bang. Mute aku nggak tendang aja Bang dari tadi ya. Udah anggap aja itu bandaran dikasih nyawa. Namanya juga udah ini pengujat namanya. Biarin dia biar capek-capek sendiri. Paulus tuh sodomi tuh tahu. Udah pernah baca Toledo Jesu? Sudah baca. Ada. Tunggu. Ya, Toledo Jesu. Karya orang Yahudi. Tunggu. Aku ada telepon, tunggu ya. Bentar ya, aku ada telepon. Waduh. Ada telepon lagi. Bisa aja Jesu ada telepon. Toledo Jesu kok. Apa ini yang naik nih? Naikkan satu-satu. Oke, malam. Ya, assalamualaikum Pak Imron. Iya, aku nanya dulu, kamu muslim atau non muslim? Kok nggak lihat gambarku kayak gimana kau? Kau lihat gambarku itu kayak gimana? Iya, nama itu kan sekarang bukan namanya Islami tapi karakternya non muslim. Jadi aku nanya langsung lebih baik gitu. Muslim atau non muslim? Saya muslim Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan nggak usah harus dijawab kalau non muslim. Ngapain kayak gitu? Jadi etika ilmu itu ada. Kan kebanyakan udah tahu Islam kita ngasih salam. SDM-nya kemana kayak gitu? Bapak ngomong sama siapa? Terserah di sini. Ini sekarang temanya kamu nih apa nih, maksudnya Zionis RT Pak? Zionis RT 16 di mana kamu? Maksudnya gimana nih temanya? Bapak ikut debat berapa tahun? Kenapa?
Bapak ikut Kalau debat-debat di debat, TikTok. kita tak akan pernah selamanya mau menerima opini orang lain. Kalau debat, kita tetap alibinya itu apa lawan gitu harus terima. Nggak ada gunanya. Orang-orang yang tahu agama itu nggak debat. Dialog itu walaupun dialog ujung-ujungnya Iya. debat, itu mereka tuh istighfar semua. Jadi nggak perlu debat Jadi lah kalau agama Bapak, jadi agama Bapak, Tuhan Bapak sama Nabi Bapak dihina diam gitu. maksudnya Udahlah Pak, mikir lah Pak. maksudnya dalam debat. Maksudnya dalam debat gitu maksudnya. Halo. Iya. Maksudnya diemnya ini adalah gimana kamu tuh? Kan banyak Pak, Oten itu buka komal, menghina-hina Tuhan kita. Kitab Ya kalau kita gitu dihina. jangan diladenin di mentor. Cari posisi akunnya, datangi. Kan ada RUU penistaan agama. Iya. Biar Oten tahu kalau sebenarnya kamu siapa Oten yang mana kayak gitu simpel. Daripada ngoceh kayak gini, capek-capekin mulut. Oh gitu Pak ya. Maksudnya. Bapak udah pernah? Iya, biar nggak cuma sekedar apa cuap-cuap kayak gitu ngiler. Iya, Apa jadi ini apa ya memaksimalkan waktu wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri. Iya, Emang kayak Bapak- gitu dalam kerugian kita ya gitu. Bapak Demi udah waktu. pernah? Kayak begitu udah pernah? Maksudnya perihal Iya, udah pernah nggak? Kayak ada maksudnya perihal orang, apa udah pernah? ada orang Kristen menghina terus disamperin itu udah pernah belum? Ya enggak, saya kasih tahu ngapain saya dialog sama kan saya nanya akun Islam mau Muslim begitu. Jadi kalau mau ngasih salam saya jawab. Kan ada etikanya dalam Islam. Kalau Saya dia Muslim ngapain walaupun Tadi kan saya udah ngucapin salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu ini cerita yang tadi tuh kayak kamu negurnya. Saya cerita tadi begitu. Oh gitu. Bukan pokoknya apa tapi yang itu. Maksudnya dalam Islam Pak kan kayak Imron, gitu. Pak Imron, saya ya semua komal-komal Oten itu udah saya masukin, sudah saya acak-acak. Itu bentuk Terus? itu bentuk protes saya terhadap mereka yang penghujat. Gitu Pak. Jadi teman-teman ini ada yang berjuang di medsos, ada yang Ya gitu berjuang bagus. di Karena ujung-ujungnya ya gitu deh. Kita itu capek-capekin gitu. Kamu tahu nggak? Seperti Kamu tahu nggak mereka? Ada satu kru tuh ya, kompak. Ada yang nanya, ada yang jadi ustadz. Itu Chris ganyang mereka setelah itu baru laporin gitu sama saya. Kan mereka lama. Masa Nabi kita Nabi Muhammad pedofil katanya. Goblok banget. Aku balas, bukan Tuhanmu yang lebih pedofil bro gitu. Aku Yesus tuh. Dia tuh umur berapa Mama Maria Magdalena umurnya berapa? Sampai punya anak 3 gitu. Aku lebih pedofil dari Nabi Muhammad dia itu. Begitu gue ya, tak balas. Makanya kan mereka cuma sekedar cuap-cuap yang udah tahu SDM lawannya apa nggak ada ya. Wah, mereka semakin itu ngelama ya. Saya bilang kamu ini bersyukur ada di mayoritas Islam tapi hukum Islam nggak berlaku, malah Pancasila dan ulama-ulama NU itu yang biar Pancasila diterima. Iya, siap. Bohong kayak gitu. Udah minoritas ngelunjak lagi mereka itu. Gitu, Iya, marahin aja Pak. Umat Kristen marahin Pak yang menghujat Pak. Marahin aja umat Kristen yang menghujat Pak. Iya, yang pasti aku dulu kan yang keseringan dengan akun itu Nasrani. Bukan Nasrani sih, Nasrani punya Nabi Isa, Kristen punya Paulus dia. Iya Paulus Pak, benar Pak. Saya bilang kayak gini bro, karena saya bilang kayak gini bro, bilang kepada mereka, bro demi Allah kamu kalau nggak makan babi, otakmu akan hidup. Bedanya murtadin sama mu'allaf, kalau murtadin itu kalau nggak soal materi pasti soal asmara. Kalau mu'allaf, IQ mereka tuh sudah hidup gitu, tapi kamu harus berhenti makan babi dulu. Kamu didoktrin nama Saulus sama Paulus disuruh makan babi, otakmu error gitu dah bu, kayak congornya babi gitu, cuma pintar cuap-cuap, nggak bergerak jauh. Siap Pak. Mantapnya itu Pak. Iya Ajar gitu sudah ya. mereka, Pak. Ngapain saya bukan ngomong ke belakang kayak gitu. Kamu demi Allah selama mesti makan babi, kamu akan goblok. Kamu tahu efeknya babi. Jangan kan sampai berkeringat badanmu. Deket aja udah bau badan babimu tuh apa baunya babi tuh ketara gitu ya misalnya. Babi itu paling jelek ciptanya Allah, udah nggak punya leher, congornya kayak gitu. Pembersih baterainya Nabi gituin sama aku. Kok Tapi kan mereka iya, ini salah Tapi kita ini berapa itu nggak mati tuh. miskomunikasi yang kemarin-kemarin gitu loh.
Ini udah benar ini. Kalau kemarin miskomunikasi. Jadi narasi Pak Imron benar. Kalau ada yang menghina, mending laporin, itu benar Pak Imron. Ya iyalah kayak gitu. Masa kamu nerima, masalahnya kita sudah tahu apa Muslim. Dia tuh apa ngejelainin, masa kita diam kan kita, bro. Benar Pak. Saling etika dalam menghormati. Nabi kita tuh diutus ke dunia bukan untuk biar kita pintar, tapi apa membenarkan akhlak semuanya, dari etika, dari tingkah pola. Kalau mau benar-benar jadi jadi manusia, kita itu jadi Islam. Dari segala hal ada aturannya, ada ilmunya. Masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, tidur pun mau melepas itu ruh, kasarnya kayak gitu. Itu ada etikanya. Ikuti perintah 24 jam Rasulullah kayak gitu. Entah dari makannya, entah dari Simikana Pak Imron, dia dari lab tidurnya. pakai Simikana Pak Imron, dia lab pakai jilbab, gimana itu? Padahal Kristen dia. Loh, itu bagus, cuma dia tuh udah kelewatan, udah susah kayak gitu kan, kayak biarawati. Ayatnya ada di Injil. Kan ada kan, cuma jangan kayak Islam-Islaman, malu-maluin kayak gitu. Iya benar. Siap. Maksudnya dibilang enggak ada di sini. Sampai bilang dia ke Mika itu, kamu ini apa? Kalau mau bicara agama, kamu harus benar-benar. Kebanyakan dia kan statementnya itu keliru, ada yang keliru. Udah lah, keliru hilang. Ya, kalau udah tahu lawan bicaranya SDM-nya agak masih level ya, dia tuh kan nervous, langsung pulang itu ya, waktunya nggak ada ini ada yang itu. Saya ketahui ngeliat tinggal polanya Mika tuh, IQ-nya kan nggak ada sebenarnya, dia cuma Pak Imron kalau ditanya ntar dulu mana gitu. Tahu pernah saya naik ke sana Pak? Nggak pernah ngobrol ya. Pasti diturunin Pak cuma Imron. ngeliat aja. Cuma mungkin ada lagi statement kayak gitu. Gimana? Pasti diturunin kalau di sana Pak. Gimana? Kalau naik di Komal sana? Iya, di sekiranya dia. Iya, sekiranya udah menohok, dia nggak punya jawaban. Sering kayak gini saya ledek. Kayak apa? Kayak oten-oten itu kalau lagi jangan banyak nanya, imani saja. Mantap ini. Iya kayak gitu. Iya mantap. Jadi kayak gitu, kita kan kayak gitu. Apa kasarnya? Kita kan kalau benar-benar kamu Islam ya, saya kan pasti belum kita nggak pernah video callan gitu. Iya. Dalam Islam itu sudah jelas, wal asri, demi masa itu demi waktu gitu. Kita dalam kerugian, kita diomongin sampai kita emosi, nggak tahu emosi itu jalannya amarah, jalannya setan. Emosi amarah dan emosi dan libido itu jalannya setan semua. Begitu. Kita sama kita ngapain dibuang kayak gini? Jadi kayak gitulah. Saya kalau sudah segitu, saya langsung keluar. Tapi permisi dulu. Oke bro, bikin kopi gitu. Oke lanjutkan gitu. Jangan Pak, nanti Pak Imron di sini saya pakai untuk membantah Oten ini Pak Imron. Biar nggak perlu ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau sudah jangan banyak nanya. Imani saja. Kita kayak gini Pak, Bang ya. Iya, gimana Pak? Kalau lawan bicara kita itu kan kita kalau benar-benar kamu dan benar-benar Islam, kalau sudah dikunci mati hatinya dengan Allah, siapa yang mau ngasih? Dengan kan kita makhluknya yang paling sempurna, Nabi Muhammad, takkan bisa ngasih hidayah kalau sudah lawan bicara digembok mati hatinya sama Tuhan. Begitu. Kan cuma capek-capekin. Ngeladin oten-oten kayak gitu. Jadi kita harus peka oten-oten yang sekiranya cuma sekedar cipak dikit ya kayak gitu kalau punya room kayak gitulah. Siap. Daripada junjungan. Masukannya kita terima. Kebanyakan kamu tahu nggak kalau aku Kristen itu ya, satu kru itu kompak, yang berlaga ada yang nanya, berlaga ada yang ustad. Padahal itu satu kru. Kalau SDM kita nggak peka, bikin linglung iya. Bener, saya coba tahu gitu. Saya langsung kayak gini bro, buat kayak gitu, buat hacker Muslim cari fungsi akun ini langsung ganyang, setelah itu baru laporin gitu. Ini nama saya. Ketara banget gitu. Bro, kamu ini minoritas demi Allah, syukur kamu kayak gitu. Waduh Pak Imron, pelanggaran Pak Imron. Syukur kamu kasarnya. Pak Imron. Kena di sini gitu. Pak Imron kena peringatan dari Oten ini kayaknya nih. Waduh. Bahaya. Gimana maksudnya? Iya, turun mereka aja Pak, turun aja nanti keblokir permanen itu. Enggak apa. IQ-nya error itu. IQ-nya cuma babi itu Oten. Astagfirullah, saya itu udah
udah 3 akun keblokir permanen. Iya, sebenarnya kalau Nanti- berjiwa hacker itu nggak ada. Nanti Pak Imron Coba naik aku lagi, Pak Imron. suruh akunnya saya disuruh diblokir, Pak. Itu Ini IQ-nya kan ada- cuma ke cemurnya babi itu oten-oten. Dia pasti Ada nyuruh pelanggaran. apa anaknya kayak gitu. Tuh, kan? Rungkatnya dia. Ya rungkat kan tuh, baru dibilang. Nggak bisa ngomel itu 7 hari. Oh, masih ada nih orang Minang ini ya. Ini gua suruh naik aja nih orang Minang dia. Buat lawak-lawak nih. Naikin Pak Umar, kita beli. Iya, naikkan aja bang, biar saya bantu. Hai. Hai juga. Hei, baka ba. Aduh, nang Minang siko, nang Minang bagaknya. Bahasa Indonesia aja lah Pak. Biar kita Kau, tahu tapi lah. katanya tadi naikkan Minang, kau bahasa Minang tuh. Saya bukan Minang. Tapi Saya orang di Rom ini Indonesia. ada yang Minang. Ada. Ini gimana itu Pak masalahnya Bapak nih? Kita mau bahas Masalahnya apa? nih, apa? Pak? Ini dari Kan dia dari bilang nggak percaya dan saya ini orang Minang. Jadi untuk apa? Ya, Kami ini juga. dari gereja Kristen Minang tuh sudah 4.000 kakak orang Minang. Oh, siap. Jadi kenapa dibilang tadi mustahil orang Minang dicampakkan Ya. dari suku dari mana? Ya gini Pak, udah itu udah. Ya kan gitu. Ya, terus kenapa gereja Minang menerima Yesus sebagai Tuhan? Alasannya apa, Pak? Kenapa mau nanya-nanya? Mau masuk Kristen juga? Enggak, kita kan bertanya, Pak. Emang nggak boleh orang nanya? Iya, boleh saja bertanya. Tapi kan ini romnya rom Muslim, harusnya Kristen yang bertanya. Oh, boleh. Iya. Silakan, Sekarang Pak. saya mau tanya, yang menerima Quran yang diturunkan kepada siapa? Ulangi lagi, Pak. Quran diturunkan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Nah, terus kalau di QS Al-Hijr nomor 6 gimana? Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Itu gimana tuh? Coba Boleh Pak, jelaskan? bacanya gimana, Pak? Saya gedein ini. Coba Masa aja Quran? buka juga. Ya kan? Loh. Anda yang bertanya, harusnya Anda yang membuka kan gitu. Loh ya kalau enggak, saya pegang- bertanya. Ya gini. Di QS Al-Hijr nomor 6. Iya. Setahu saya Quran itu bahasa Arab, Pak. Terus ini kan Indonesia NKRI. Harusnya Ya bahasa kan? Indonesia. Kalau Arab di Arab bacanya. Iya, Pak. Gini, Pak. Nggak Quran itu boleh, kan- kita nggak boleh pakai bahasa Arab di Indonesia. Harus pakai bahasa Indonesia yang benar. Gimana sih, Pak? Quran itu diturunkan dalam bahasa apa? Hah? Quran itu diturunkan dalam bahasa Dalam apa? bahasa Arab. Tetapi karena udah. tinggalnya di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. Oh, Bapak ngaku-ngaku Sakit jiwa Islam, kau ya. Pak, sakit jiwa kau Pak. Bener. Kok sakit jiwa? Bukan Bentar, sakit bentar, jiwa Bang tadi Umar. yang nomor 6 tadi. Jiwa Halo. kau, botol. Halo Yuam. Hah? Kau ngaku-ngaku Minang, di mana kau Minang? Ada orang Solo, ada orang Sepayang itu mengadang. Hah? Kalau ada Minang, kok iya Minang. Ngaku-ngaku Minang kau. Ngaku-ngaku Minang, baru ada Minang asli dang nah. Coba podang. Apa suku kau kalau kau Minang? Dia suku Melayu, dia napak dia Tanjung, amak dia Melayu, badang. Memang kualat lah kau. Kanciang dang dia orang Solo, dia nang. Kemangang. Maaf ya Angkat Bang tiba Umar ke ya. kampung Den. Biar saya bantai ini Kampung dulu Den nih. namanya Payuang Sekaki, Nagari Si Payuang Baga Sekaki. Minang. Nagari Supayang, Kecamatan Payuang Sekaki, Kabupaten Riau Payung Sakaki dekat Masjid Payuang Sekaki Al-Mujahidin. Riau Gua Malo tahu, Riau gua Riau tahu. Pulo Ang coba cari di Google Map. Baru Agadang. Wang Kerambi Cuki ya. Lempong Jangan coba. Jangan ngecek juang leh. Nang taman nang Minang ang gede nang. Bahasa Indonesia lah. Jangan kurang Minang. Kalau aku di Minang itu kemangang, hang nang ibu dan ang botol nang. Anjing mata uang. Bentar, ini nanti baca ungkat bismillah rumah. mak udah. Pak, Jangan Nggak, mut Bang Umar ya, host. asal Bang Umar tahu orang Minang nggak ada yang Kristen Bang. Kok Kristen kok gini Minang kok? itu
Buka di Google, gereja Kristen Minang. 4.000 kakak orang Minang, bakso dan Minang dong. Yuang openkan kau? Mengang. Gua ngopen Teragaan tadi muka den. Yang gadang. Kemang. Mengang kan cia muka buruan tu tuilah muka tu situ dan jerong open cam doang. Kerambi cuki ya. Kok libaran nih luang. Dan turi anga di mati anjing dang. Yang ngaku-ngaku orang Padang lo dang. Memang di Padang dah ngaku den dah. Teman orang Minang awak dang leh. Le dang leh. Urang rantau. Emang yang di buruang kok jangan coba pen kem nang dan pada tam. Menumpang cari pitiang sikonya. Artinya apa itu Pak ya? Diajar aja Bang, itu udah bahasa Minang kasar itu saya lempar ke dia. Oh gitu ya. Ada ya mantan Islam tapi baca Quran bahasa Indonesia. Nggak ada itu, dia ngaku-ngaku doang dia. Orang Minang mana ada yang Kristen Bang. Saya ini orang asli Minang ini. Tapi nggak ada orang Minang yang Kristen, tapi tak bisa ditinggal di kampung tuh dia lagi dah meninggalkan kampung. Dia orang Minang juga. Oh abang orang Minang juga, iya betul Bang. Aku ini asli darah Minang, tapi aku besar di Medan. Makanya aku lain sedikit karakter aku. Iya betul. Kalau orang Minang, kalau dia masuk Kristen, tak ada cita tinggal di kampung, diusir orang di kampung dia. Betul. Hilang tanah ulayat dia. Ini pendatangnya nih, sok-sok ngaku Minang pula. Iya. Tapi kok ada 2009, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2009 aku ikut terjun ya, karena ada peristiwa gempa Padang itu. Keliling-keliling lah tuh semua ya, Sumatera Barat. Yang ada itu pendatang ya, kebanyakan dari suku Nias. Ada memang gereja Nias, tapi belum pernah orang Minang udah makin bebas, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, udah nggak ada lagi ada Basandi Sare ya, apalah bahasanya ya, intinya ada Basandi Kitabullah. Bersandikan kitabullah, bersendikan kitab Allah ya, Al-Quran. Jadi kalau ada orang Minang kafir, tidak mungkin dia tinggal di Sumatera Barat, sekalipun yang di pelosok-pelosok. Yang ada itu pendatang, banyaknya adalah suku Nias. Itu aku ada memang ketemu orang-orang Nias punya gereja di sana, tapi orang Minang asli dicampakkan ke laut itu kalau KP. Lanjut. Betul Ustadz. Kalau di Minang sana ada, bukan nggak ada, bukan kita nafikan nggak ada yang masuk Kristen, tapi bak kata Ustadz tadi, yang udah agamanya amburadul, yang di luar sana. Kalau yang di kampung dia masuk Kristen, diusir orang di kampung tuh, itulah dia. Nggak mungkin dia tinggal di kampung tuh. Ini kok ngaku-ngaku Minang. Orang Padang itu dua. Yang pertama itu ya, ketika merantau belajar tentang sholat, artinya jangan tinggalkan sholat. Kemudian sholat sila dalam artian, maaf ya, kamu bukan orang Minang, jadi kalau salah-salah maaf. Belajar ilmu bela diri untuk apa? Merantau. Zaman dulu ilmu silat, zaman sekarang lebih kepada orang-orang berilmu. Belajar sekolah, itulah ilmu silat modern, supaya bisa dimana bumi dipijak, langit dijunjung, kan begitu. Ini ngaku-ngaku Minang ini, kutenggelamkan kau kesepikan. Bakal nasab kayaknya ya. Bukan nggak boleh orang agama lain di Minang tuh hidup, boleh, banyak sekarang. Maaf cakap, dari suku Batak banyak. Dari Cina pun banyak, suku Cina pun banyak, etnis Cina. Memang udah keturunan di Minang sana. Ada mereka tuh agamanya Kristen, ada agamanya Buddha, enggak masalah. Tapi yang katanya kalau betul darah Minang masuk Kristen, ya nggak mungkin lah dia tinggal di kampung tuh, nggak mungkin. Iya. Mustahil. Siap. Halo. Ya, selamat malam Pak Surtan. Halo juga Pak Surtan. Selamat malam Bang Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekali Bang Umar, tolonglah dibantu itu yang ditanyakannya itu, karena sering juga kita di sini berhujah, memang itu ku tengok peluru orang itu sama kita. Oh gitu. Iya Bang. Sekian dulu Bang ya, pamit keluar, cuman nyimak aja Bang di bawah ya. Siap Pak Sultan. Ya. Oke Bang Umar, saya juga pamit dulu ya Bang Umar ya. Itu si orang yang ngaku-ngaku itu diajar aja Bang, kalau bisa sama orang Minang gitu. Dia tuh beludak. Ya Bang ya, maaf ya Bang ya sebelumnya ya Bang ya. Siap. Ustadz Unggul semuanya, para guru-guru saya nyimak di bawah ya Bang. Pamit. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan itu udah jelas ya. Pertama, orang kafir mengaku-ngaku Minang, ya. Dia bisa saja itu orang yang sudah kafir tapi tidak mungkin tinggal di sana. Kemudian itu fitnahan, kalau dari bahasa terjemahan Al-Qur'annya saja udah salah itu, ya. Apalagi kalau original teksnya dalam bahasa Arab. Kemudian itu kan pembenci baginda Rasulullah SAW yang mengatakan atau memfitnah Nabi Muhammad gila. Tetapi kalau kita buka di Markus 3:21 yang mengatakan gila itu keluarganya sendiri gitu. Jangan di-mute kalau memang berani. Bapak kalau dialog naikin orang Minang, Bang. Aku turunin nggak apa-apa, naikin yang orang Minang. Kita naik orang Minang sadonya. Iya, turunin aku. Dencol dia lo baga orang Minang kok. Sebentar, Minang Islam botol kok. Sebentar. Jangan gitu. Ada orang Minang naik kata kok. Iya, sebentar dulu weh. Kita pakai bahasa apa-apa dan pengumuman saja. Suruh buka kamera, nanti aku hubungin kawan-kawanku di sana. Benar aku penipu ini. Buka kamera kau. Iri dang menipu dang. Ya penipu. Asli, buka kamera. Nanti biar aku tanyain. Kawanku banyak di sana. Nanti aku tanya benar nggak kau. Coba tanya besok. Kini pun boleh tanya nah. 5 kawan nang. Penipu kau. Saudaraku juga ada, saudaraku juga ada di Pariaman. Kayak tecelu dia. Penipu dia, ngapain diajak naik? Kalau dia naikin orang Minang yang tadi tuh, biar ditenggelamkan ke septic tank. Katanya orang Minang karena ulayatnya nggak tahu apa, salah nulis di bawah. Enak ini. Batak itu, logatnya Umar dan kawan-kawan. logat Batak itu, logatnya masih kental Bataknya itu. Saya izin turun dulu Bang. Misionaris itu, misionaris, misionaris radikal. Kasih banyak Bang Umar. Iya. Saya pun izin Bang Umar ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kristen kalau dialog yang jangan yang kasar-kasar lah Pak Kristen. Namanya aja udah ngeri weh. Ini udah niat dia ya, udah niat untuk menghujat kayaknya ini. Dari namanya itu kelihatan gak ada otaknya. Menghujat itu Bang Glenn. Biarin aja. Apalagi kita dilarang loh berdebat sama orang bodoh. Jadi ngapain naikin? Apa ini kajian Bang Glenn? Gak mau gua kajian, cepat lu tinggal tidur malas gua. Orang jam 1 gua ngantuk Bang Glenn. Kalau yang tadi itu kalau gua bahasnya siapa yang ayat tadi itu bahasa secara awam aja. Itu kan Allah menjelaskan keadaan pada saat itu bahwa orang-orang itu mengunjing Rasulullah. Iya. Mengatakan bahwa Rasulullah itu orang gila. Kan itu. Iya. Susahnya di mana ya? Kan Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang Quran kan alangkah baiknya dibacakan dulu dalam original teksnya, terjemahan, nanti masuk ke tafsir, hadis, asbabul nuzul kan gitu ya. Gini kalau aja Bang Umar, setiap ada nanya gitu kita pakai asas hukum aja. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, udah. Oh gitu ya. Iya, dia mau mendalilkan dia buktikan dulu. Kalau dia nggak bisa buktikan nggak usah kita jawab, berarti otaknya kosong. Sakit jiwa emang itu, udah botol itu emang.
lahirnya dari lubang ini, lubang najis, jadi gitulah. Enggak, dari namanya udah kelihatan otak gak ada isinya itu otaknya. Jadi ngapain kita dari cara penamaan dirinya sendiri aja sudah nggak mencemplungkan kan orangnya intelektual gitu loh. Lagi pula kalau memang niatnya benar mau defense, mau bertahan, mau berdiskusi yang baik, pakai nama asli dia kenapa emang? Salahnya di mana? Iya. Kan tujuannya menghujat ya. Iya, saya ini, saya nggak bisa open cam, bukannya kamu nggak bisa, tapi kan foto saya jelas di situ. Iya, siap. Itu tanah wilayah tadi bilangnya tanah wilayah, maksudnya apa? Coba, aduh. Ya itu akibat disalib jam 9, dihakimi lagi jam 12 Bang Glenn. Wah, berarti 2 kali naik dong. Iya. Gue nggak kebayang itu bawa pohon. Pohonnya dari Golgota dibawa turun kan, menghadap sidang ke Pontius Pilatus. Ini pelopor pemurtatan di Minang aja jelas dia murtad karena nikah sama orang Manado. Masih mau dijelasin lagi yang marganya Koto tuh siapa? Janwardi apa? Gitu. Kalau memang mereka berani begitu, kenapa kantornya namanya ini Kristen Minangkabau kalau nggak salah, tapi pusatnya di Jakarta. Kenapa nggak berani bikin pusat di sana kalau memang benar? Ya nggak berani lah. Jadi dia mungkin mencoba untuk membegal tradisi Minang, yang dimana orang Minang memegang kitab Bula kan gitu. Mau dirubah sama dia, Bang Glenn. Enggak, dari cara ibadahnya juga pakai atribut dari Minangkabau. Gerejanya pun gerejanya berbentuk Minangkabau itu ada. Memang itu kan udah ciri khas pemurtadannya mereka. Pakai udah masuk ke golongan C3 C4 itu. Menyamar ya. Enggak menyamar, dia C3 C4, dia udah berasimilasi. Gitu. Kenapa mereka nggak pede ya dengan busana-busana yang sekiranya itu identik dengan kekristenan gitu? Ya. Kenapa ya? Kok namanya juga ular beludak. Nggak bisa move on dari itu ya, dari kultur kayaknya. Bukan, kalau nggak kayak gitu mereka nggak menyamar ya susah akan diterima. Oh iya ya. Ya sekarang begini, cara mereka dari awal aja, Allah kita sama loh, itu udah jelas. Kenapa mereka masih kata itu, bukan pakai Theos kek, pakai Adonai kek, pakai Hashim kek? Kenapa dia harus pakai Allah di situ di Alkitab? Oh, dikemplang kalau pakai Hashim. Aku nanti. Dikemplang nanti sama orang Jewish, Bang Glenn, kalau pakai Gak laku agamanya kalau nggak pakai kayak kita. Jadi begini sebenarnya, kan emang pertama kali juga kitab yang diterjemahkan ke bahasa Melayu itu juga kan dibantu oleh seorang Muslim. Ya kalau dilihat kan masih ada bahasa masjid situ, bahasa masjid masih ada di kitab zaman tahun 34 itu. Duh, Yesus masuk masjid nggak bayar dah, Bang Glenn? Nah, kalau emang terusnya begitu, saya nggak bisa open game, gue tunjukin. Ada itu, memang gue pernah baca. Ada, jadi saya kan kalau kita ngomongin kan ada datanya, bukannya asal-asal ngomong doang. Bahkan kata Ka'bah aja ada di kitabnya Oten. Karena kalau nggak salah mesbah namanya. Mesbah itu kan, kalau mesbah mungkin bukan ya. Berkompeten menjelaskan Bang Umar lah. Kalau mesbah, bahasa mesbah aja dicaplok kok. Sekarang jati dirinya apa sih Bang Umar? Dari kitab lamanya nyaplok dari Yahudi. Sekarang begitu penyebaran Indonesia nyaplok bahasa Arab. Terus jati dirinya di mana? Jadi udah wajar. Jati diri dong. Ya udah wajar. Jati diri. Ya, makanya sebenarnya udah wajar dia dimanapun dia akan menjelma jadi daerah sana gitu loh. Misalnya dia di Bali pun gerejanya bentuk pura, percaya nggak?
Jadi dimanapun mereka berada dia akan seperti kadal, Bang Glenn ya. bunglon. Ya untuk membuka celaknya begitulah. Iya ya. Memang kan udah motifnya begitu ya. Kita kan cuma bisa memberi apa kita bilang, memberi pengetahuan kepada saudara-saudara kita. Kita juga nggak bisa memaksa mereka kok. Ya sekarang kayak kemarin saya bilang, saya sama Kodoni datang ke seorang anak ABG yang mau murtad. Kami cuma bisa kasih pemasukan aja, Bang. Ini loh begini. Tapi kalau dia tetap berkeras ya udah, kami nggak akan maksa, kami nggak persekusi, nggak kami sekap, enggak. Silakan aja. Yang penting kami sudah menyampaikan satu ayat cukup. Kalau pilihan mereka mau murtad, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan kita nggak bisa maksa kan, Bang, nggak boleh. Di satu sisi kita melanggar perintah Al-Quran, kedua kita melanggar hukum. Nah susahnya di situ Bang Glenn. Kadang orang itu lebih memilih pasangan kan kayak gitu Bang Glenn daripada Tuhannya kan gitu. Ya kan namanya ada juga kita bilang ada modus operandinya hamilisasi, pacarisasi, indomisasi, apalagi tuh. Itu kalau sodomi bawa-bawa ayat, hanyalah dia astu. Aduh, ini ayat-ayat receh begini ya, jadi hujah-hujah receh, berarti ketahuan banget dia pendapat baru dia. Itu ayat faith freedom itu. Hujah-hujah standar, hujah-hujah receh, Bang. Ayat-ayat CP itu Diucap balik, nangis dia. Bukan nangis, malah kabur. Ya kayak kemarin siapa tuh, Bang Nafiri, si Kabar Baik kan akhirnya kabur. Mereka tuh nggak bisa dua sisi Bang Glenn, maunya satu sisi. Iya mereka kan jagonya monolog, Bang, ketahuan udah dialog, diajak dialog, ketemu tetap muka, nggak ada yang berani. Padahal kita udah jamin loh, keselamatannya kita jamin, Bang. Keselamatan kita jamin, tapi kehormatan tidak, kan begitu. Mana nih Kodondi nih? Lagi sibuk apa Bang Glenn? Enggak tahu, kayaknya Kodondi kalau hari Jumat begini ya, dia kan hari biasa kalau malam minggu jadwalnya pelancong sama bininya. Oh gitu. Dia udah jadwal tuh tiap malam minggu pasti ngelancong, pulang-pulang tuh jam 2 gitu. Susah cari Oten itu, kalau yang diajak ngobrol santai itu susah. Ada Bang, tapi ada tapi akhirnya begitu. Kayak kayak saya bilang, kayak Pak Nafiri itu santai, enak gitu. Cuman gitu. Nggak ada isinya, terlalu santai jadinya. Rada-rada ya. Ya nggak jadi terlalu santai, kita mau ngomong apa dia nggak ngerti, ngomong gitu nggak ngerti gitu loh. Ada namanya Sierra, terus King Osop. Nah, itu orang agak santun. Iya Bang, itu Pak Robert juga santun, enak. Sama saya lupa tuh dia tuh Wanes, saya lupa siapa namanya itu. Enak tuh, kita diskusi sama dia enak. Samuel. Bukan, udah tua kok, udah tua. Kalau sama Pak Lamsen jatuhnya kocak. Pak Lamsen kan itu kena skakmat itu sama saya tuh dulu ya, tuh dulu banget. Ini dapat dari mana itu nama begitu, coba ya. Itu udah masuk pasal penghujatan lah itu Bang Umar. Iya. Namanya dia itu Undang-Undang ITE ya. Iya udah menistakan, karena kan tulisannya bukan begitu. Dan apakah oke lah walaupun dia tulisannya benar, tapi apakah pantas disandingkan dengan kata kasar begitu? Iya. Harusnya aja tukang zolimin orang, ya umatnya begitu. Bang Wan lagi ngapain Bang Wan? Enggak, kalau di laporin
Kalau ngelaporin dia itu terlalu receh, ngapain buang-buang waktu gua. Gak penting juga. Nanti ujung-ujungnya playing victim. Karena saya minoritas, saya ditekan, kan begitu akhirnya. Nanti ujung-ujungnya minta maaf Bang Glenn. Hitam di Iya, atas putih. materai dan minta maaf. Ujung-ujungnya materai 10.000. Enggak, kalau gua gak minta 10.000, gua minta 30.000. Double 3 situ. Biar mahalan dikit. Ngapain? Gak perlu kayak gitu, Pak. Nggak, yang kayak gitu-gitu, yang receh-receh gak perlu lah. Tapi kok udah parah sekali kayak Ferguson, itu memang perlu itu. Oh, itu udah lama Bang Glenn, Ferguson. Udah, saya baru dikirim sama Uniriva kali 4 hari yang lalu tuh videonya. Coba saya carikan yang enak ini buat ngobrol santai. Enggak, itu kalau dia tetap masih ngaku Minang, oke naikin lagi tapi open cam. Atau bosan itu udah DM aja Sherlock dia di mana, lagi di Minang atau enggak? Sherlock aja di mana dia. Berani nggak dia Sherlock kalau kata dia emang di situ? Ada Bang, biar ku lacak dulu lokasinya di mana. Diketahuan nih rumahnya di mana nih. Iya. Gak susah kok, mau ngapain? Naikin, oke naikin tapi open cam sama Sherlock ya. Gak usah Sherlock, ini aku lacak ya udah ketahuan di rumahnya di mana, ntar lihat ya. Ya buktikan aja dulu dia punya 4.000 kata itu. Wah, si Andre pakai akun yang mana ya, Andre? Assalamualaikum, Andre. Waalaikumsalam. Ada Bang Andre, gua turun lah. Loh, jangan loh. Bang Glenn jangan turun, Bang Glenn. Ada Bang Andre. Bang Glenn mau nanya nih. Bang Glenn. Iya. Mau nanya. Aneh mau nanya. Kalau ini kadang-kadang banyak Oten bawa ayat ini, Bang Glenn. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah, itu makna ayat itu gimana ya, Bang Oten? Ya kita dikit-dikit lah edukasi ini. Ya, gini kalau bahasa Indonesia ini kan kosakatanya nggak sekaya bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Kalau kita baca hanya sekedar dari bahasa Indonesia kurang jelas, makanya saya kalau gitu harus buka di KJV-nya dulu, baru saya jelasin kata ganti orangnya, terus udah gitu dia pastenkah atau membicarakan masa lalu atau membicarakan masa sekarang atau membicarakan masa depan, kan itu di Inggris jelas. Iya, kalau dari kata-katanya sih kayak berbau filsafat itu, Bang Glenn. Ya sekarang sekolah teologi aja sekolah filsafat kok gimana sih, Bang? Iya, soalnya saya baca-baca di buku filsafat seperti ada dunia keberadaan dan ada dunia menjadi di sana. Jadi kadang-kadang kalau kita bacanya salah, akan maknanya salah. Kadang-kadang sering kita baca sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu kan itu kata jadinya dirubah, hampir mirip kan jadi dan ada itu sebenarnya. Itu Bang Glenn. Halo. Lagi ngopi Bang Glenn kayak. Oh, iya coba. Iya. Ya kita bahas sedikit lah. Kadang-kadang kita salah, umat muslim juga sering salah narasi kitanya. Kata jadi ini sama kata ada hampir mirip. Jadi sama-sama diucapkan ada. Gitu. Ya jadi kan bisa ada itu kan bin bisa, jadi bin juga bisa kalau bahasa Inggris itu. Iya. Nah itu kalau menurut saya sebenarnya makna kata ayat itu semuanya para nabi itu sudah ada di alam keberadaan mereka sebelum mereka menjadi sosok manusia. Itu sinkron dengan ayat Al-Qur'an ketika Allah itu mengambil janji para nabi. Itu dunia keberadaan mereka sudah ada. Iya, karena kan emang semua ini kita kan ada sebelum benar. Dunia juga kan ada. Nah, iya benar. Pertanyaannya itu ada di mana gitu? Kan dijelasin. Nah, dalam dunia filsafat itu kita berada di dalam dunia keberadaan atau disebut dalam dunia kekekalan. Tuh, kalau kita bicara filsafat, makanya kalau narasinya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Iya benar.
Itu kalau Yesus berkata seperti itu. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ini diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, roh itu sudah ada duluan. Itu. Iya, apa kalau bahasanya bukan roh, tapi apa namanya itu, ada selupa. Ya. Iya. Karena semua manusia ini kan sebelum dilahirkan ditanya dulu, kenapa kamu mau jadi manusia atau mau jadi apa? Iya, benar. Jadi pemahamannya Yesus sudah ada, ya benar, memang sudah ada, tapi bukan dalam bentuk fisik, masih berupa metafisik ya, masih berupa metafisik lah bentuknya. Makanya Yesus berkata itu benar, kalau memang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Iya, Yesus itu berada di dalam alam keberadaan atau alam kekekalan. Ya, jangankan Isa al-Masih, Bang. Kita Iya. sudah ada kok. Benar kalau mau dikatakan seperti itu. Kita juga sudah ada. Kita kan memang kalau di Al-Quran itu jelas kita dilupakan, Bang, dengan yang gitu. Benar. Alastu birobikum itu kan. Saya lupa apa ayatnya, Bang. Maaf, saya kan memang kalau saya mengakui kalau saya Al-Quran saya masih dangkal sekali, Bang. Betul. Iya, alastu birobikum bala sahidna. Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, kami menyaksikan para ruh kita ini pada saat itu kan seperti itu berjanjinya. Itu. Begitu juga para nabi kan. Ketika mereka bersaksi apabila dia ini datang, kalian harus menolongnya. Kan gitu. Jadi semua ruh dan semua baik ruh para nabi dan ruh-ruh kita pada saat itu sudah bersaksi. Nah, itu makanya kalau ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ya benar. Bukan berarti sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti dia mendahului Adam, tidak. Mendahului Ibrahim, tidak. Kalau dia sebelum Abraham ada, aku sudah ada, berarti dia lebih dulu daripada Ibrahim. Tapi kalau bunyi ayatnya, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, ya benar. Gitu. Itu sih kalau pemahaman saya nih yang mengenai ayat itu, jangan kita tergelincir dengan kata-kata yang diplesetkan jadi dan ada ini, karena ini bahasa-bahasa yang saya baca itu bahasa-bahasa filsafat Yunani ya. Plato. Gini Bang, kalau kita mau menunjukkan logika Bang ya dalam membaca Bible ya. Kita harus merubah perspektif dulu Bang. Benar. Kalau perspektifnya Yesus itu Allah, semua itu jadi nggak masuk akal. Iya. Tapi begitu kita baca Yesus adalah Rasul, Yesus adalah utusan, semuanya make sense Bang. Iya. Ya dia Yesus melakukan mukjizat, betul. Semua nabi juga ada mukjizatnya masing-masing. Benar. Jangan kan ya, Nabi Nuh punya mukjizatnya, Ibrahim ada mukjizatnya, Abraham pun ada mukjizatnya. Gitu. Jadi jadi gini Bang, kalau saya kan gini, saya pernah jelasin kemarin tuh, saya coba cerita juga, saya pernah baca Mormon Bang. Mormon, oke. Nah, kitab Mormon ini kan kitab yang sangat dilarang untuk dibaca oleh umat Kristiani. Nah, cuman kalau saya baca Mormon dan sudut pandang saya seperti sudut pandang seorang Muslim Bang, akhirnya nyambung gitu loh. Jadi missing linknya itu kebuka sedikit-sedikit. Mungkin karena saya masih terbatas bahasa terjemahannya aja Mormon di bahasa Inggris Bang ya, karena kan bahasa aslinya bukan itu. Jadi sebentar. Gua mau nanya. Mumpung ada di. Bentar, gua mau nanya dulu bentar. Wait. Gua gedein. Gua open cam. Bentar. Nah. Ini kan mana Bang Andri? Bang Andri. Kenapa? Nah, ini kan colokan yang dikasih Kodondi nih, mic itu loh. Ini gede, Bro.
Ini yang HP gua kan kecil nih. Itu ada nggak sambungannya yang kecil? Ada inverternya bang. Type B ke Type C ada inverternya. Ada paling 10.000 harganya itu. Inverter namanya? Iya inverter. Type C ke USB Type B. Type B namanya. Oh ya udah lanjut lagi. 10.000-an itu harganya kok. Oke siap. Lanjut. Minta ke Kodoni punya itu. Gua ingat gua ada kok. Iya, dikasih ininya aja nih sama dia nih. Wah, nggak benar. Enggak, kita punya modal gitu. Di saya 3612 itu bahasanya harus satu perikop bang. Kalau cuma satu itu aja nggak nyambung. Tapi suara gua gede nggak sih atau kecil? Kecil, Bre. Hah? Kecil. Suara gua kecil. Iya. Suara kecil suara lu bos. Masa sih? Ya itu gede suara gua. Emang orang-orang gila semua nih. Suara lu kecil sama gua. Soalnya speaker gua kecilin. Wow, orang yang gila. Kadang gua salah ngomong di mana? Suara lu kecil di sini iya. Kan speakernya gua kecilin gua. Soalnya gua kecilin gua. Bodoh amat. Oh, ada Bang Erik dong. Emang ada? Itu. Tuh Bang channel. Bang Erik naikin. Aduh, udah deh. Assalamualaikum pengikut Ellen G. White. Duh, nggak bahaya tau Bang Glenn ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara ada? Aman, alhamdulillah. Udah turun dari gua. Tiba-tiba bawa Ellen G. White. Yahudi itu ya. Jonis. Kumaha Kang? Damang Kang. Alhamdulillah. Aduh, ini kita mau masuk cuma bener nggak bisa. Maksudnya ini gimana cara live terus masuk permintaan gimana gitu lah. Ya sudahlah, dicoba aja tadi soalnya sudah ditelepon sama kekasih. Dia tadi di bawah lihat tuh, yang di bawah surah-surah hujat apa, subah-subah yang receh gitu, lucu ya. Pinteran dikit apa? Kasih pertanyaan yang harus gue jawab gitu. Gue yang awam aja bisa jawab, lagi yang udah punya gelar ustad. Bukan Glenn, gini loh Glenn. Mereka di hotel-hotel tuh gini loh, dia tuh sosokan ngebela-bela Israel. Padahal mereka tuh dilepeh sama Israel, dilepeh sama Yahudi gitu loh. Tapi sosokan bela-bela kan gitu kan. Ini tuh ngerti nggak? Ini orang mikir juga enggak. Yang pernah ke Israel kan siapa? Gue pernah lihat di Buka Jiji, gimana sih, gue udah pernah rasain. Ini ada nih sebenarnya nih. Mana? Tahu nggak? Ya? Jawaban para pemimpin turnya itu kenapa kita tanya kok mukanya jijik banget? Jawabannya apa, tahu nggak? Apa? Karena ibadah kita nggak sekuat ibadah mereka. Oh, sama Islam. Bukan sama Yahudi. Iya, Islam sama Yahudi. Enggak, waktu gua kan ke sono kan gua masih pemakan B2. Gimana sih? BTW B2 tuh enak loh, bener. Iya, B2 tuh biadab. B2 tuh enak sebenarnya. Ini supaya keren aja nih, ini sebenarnya simpel. Yang RT 16 nih ya. Nih, Yahudi dilarang menjawab salam orang Kristen. Iya. Terus Yahudi dilarang menyagukan sesnya kepada orang Kristen. Yahudi dilarang mana lagi ya? Tuh ini ngeri-ngeri nih. Nih, orang Yahudi dilarang keras memberi hadiah kepada orang Kristen. Yahudi wajib mencelakai orang Kristen tuh. Atasnya. Wajib mencelakai orang Kristen. Yahudi boleh menipu orang Kristen. Yahudi tidak dibenarkan berbuat baik kepada orang Kristen. Yahudi yang dibaptis wajib
Orang Kristen wajib tuh. Ini kan tidak berdosa nih menghilangkan nyawa orang Kristen. Judulnya dulu bang, judul bukunya, biar dikira nggak kita itu print sendiri gitu loh. Nah, udah. Ayat hitam Talmud. Itu Talmud ya, bukan Tamus ya, Mobile Legend ya, itu Talmud. Lu tentu nggak ada ayat-ayat hitam Balmon. Ngeri itu. Masih kebela gitu. Ini udah jelas gitu. Gue heran masih dibela ya kan. Kayak gimana ya? Kayak kasihan gitu loh. Kayak nyari bargain tapi nggak ada ini. Dilepeh. Jadi kayak apa ya? Kayak jongkok ya kan. Gak apa-apa deh gue diiniin gak apa-apa tapi gue ciuman apa yang penting gue tuh ada yang iniin gak apa-apa. Kayak gitu loh. Ya, aneh. Ngambil gini bang, mereka itu kan ngambil remah-remah makanan yang jatuh di meja aja nggak boleh bang. Iya, makanya mereka lagi istilahnya mendekatkan diri supaya kebagian sedikit lah berkahnya gitu loh. Kebagian berkat. Nah sekarang gini, kurang standar ganda apa sih? Kita bilang itu kan hanya untuk orang Israel. Oh kami Israel rohani. Gue tanya lagi, Tuhannya rohani nggak? Kok diem? Bang Andre itu kafe mau dibikin apa Bang Andre? Mau dibikin resto. Bagi dikit lah, gue buka kantor situ, gue nyewa dikit. Hah? Nyewa apa? Kafe lu gue bagi dikit buat gue bikin kantor, gue nyewa dah. Kayaknya bagus tuh tempatnya, strategis. Susah, nggak bisa itu. Bisa lah. Itu keren tuh, kantor hukum Glenn Daniel Purba. Enggak, nanti namanya itu Muala Friends Law Firm. Ngeri. Nggak jadi ke puncak kita, Glenn. Jadi gue lagi nyari ini, budgetnya kurang masih. Gue lagi nyari yang masih Lu bini lu terlalu ini sih apa namanya high standard sih. Jadi susah. Ya Kalau misalnya ke puncak, gue suruh si Erik nyusul nih, deket dia mau dari puncak. Atau gini aja lah, cari yang dekat-dekatan aja. Gue sendiri itu nggak apa-apa. Nanti cari dekat-dekat aja. Nggak gini, itu tempat kalau buat podcast cakep, sumpah pemandangannya cakep banget. Iya, duitnya bro, lu mahal-mahal segala macem. Cari yang dekat-dekat situ aja. Nanti kalau pas buat podcast pada ke situ aja gitu loh. Iya. Apila. Kalau lu kan deket Erik ya, ke Bandung ya? Ke Jogja. Jauh juga dia. 3 jam. Kang gak ada saling mendata Kang. Aya badan nu double atau nu single? No single we no ngorak lah. Ngora mah rada awis. Beleguk sih ya, beleguk. Awiosna Kang, awis ge asal berpotensi mah. Liar Abi. Enggak taunya Glenn, Valen, Umar. Ini siapa si Glenn nih bawaannya juga kayak si ini, siapa? Si Dondi kalau bawa mobil. Kemarin gue pelan kali, gue cuma 80 ya. Lu fitnah aja lu. 80 apaan? Gue sundut lo ya. Mau pikir gak lihat apa? Gue 120 kemarin pas pulang. Berarti gue udah ngantuk itu. Bodoh amat. Gue ngelihat 120, 80 apaan? Kenceng banget. Jakarta, Jogja berapa jam, Dri? Gua Jakarta Jogja 4 jam. Sama nyala berarti. Sama Kododi dia bisa 2 jam. Sama Dondi, sama Kodondi. Sama. Dia jauh 60 km. Jadi gila kan cepetnya si Kodondi. Bisa 2 jam itu Jakarta Jogja itu kalau sama Kodondi. Enggak, gua Jakarta Jogja pernah 45 menit, Bang. Astagfirullahaladzim. Naik pesawat. Kan ngomong sama orang gila begitu. Tapi konsep podcast kemarin bagus loh. Lawak-lawak. Iya keren tuh, keren. Kemarin si Erik nggak ikut sih.
Lucu tuh kemarin tuh berempat sama si ini. Kan pernah gue di Bandung sama si Kang Erik begitu gini juga kok. Itu apa tuh? Apa tuh, Rik? Apa tuh, Rik? Di mood lu masih di mood, boy. Rik, masih di mood. Iya. Udah nggak kerja lagi di pohon mangga. Nah udah kasih itu lagi kenapa? Ada yang mau ngambil posisi jadi fitnah. Ini tampol nggak bos? Bukan. Iya dong, Ustaz Tunggul. Sini, kita tampol sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampol aja, tampol penghujat. Itu tuh di bawah ada yang nanya tuh, insya Allah tuh bilang begini. Mualaf cuma 2. Kalian ada nggak masjid yang murtad? Adanya gereja mualaf ada. Selobong, cuak. Ada juga tuh di kampung saya tuh di Ciranjang. Ada tuh gereja mualaf, sekarang jadi masjid tuh. Belum tahu kan? Nanti besok taliput ya. Cuak. Enak konten di Bandung aja yuk. Yuk, konten Bandung yuk. Sekarang ke tempat Erik yuk. Kalau di Bandung, hotel gue yang bayarin aman. Mana Kodondi? Kalau di Bandung, ya Kodondi kan kalau ke Bandung mah hotel gua mulu. Ya udah, yuk Bandung aja yuk. Nggak apa-apa. Ntar nih ada yang mau ditanyain yang kemarin kan viral tuh yang lagi ada yang bawa salib terus diludahin tuh sama orang-orang Yahudi. Itu lagi hari raya bukan sih? Hari raya lagi ritual itu, lagi ritual. Lagi orang itu lagi ritual, lagi mau ikut jalan Via salib. Dolorosa. Iya. Oh, berarti ini kan tuh tidak boleh hari raya berlalu begitu saja tanpa memukul leher seorang Nasrani. Tujuan utama semua aktivitas Yahudi adalah menghancurkan agama Kristen. Berarti kemarin cuma ngeludah doang ya? Iya, karena ada hukum. Kalau udah gak ada hukum mah diludahin sampai kejang-kejang itu. Kebayang ludahnya tuh habis makan ini ari-ari. Nah, ludahnya tuh ludah dalsim yang jadi api tau nggak? Ya, kalau udah jadi api tuh dalsim tuh musuhnya Ryu. Tapi ini Oten banyak yang nggak bisa jawab ini nih pertanyaan gue nih. Itu kan Yesus pada saat di Villa Dolorosa itu kan dia itu kan akhirnya dimintain tolong si Simon dari Kirene tuh yang yang ngangkat salibnya. Kirene Cinere. Ngaco aja lu Ndre, Cinere mah rumah gue itu. Cinere. Nah, itu apa namanya? Ada nggak ayatnya udah kembaliin ke Yesus? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Cinere. Itu kan peristiwa penting. Aduh, bener Astagfirullahaladzim. Ya kan? Belum tahu siapa yang disalib. Jangan-jangan kan itu masih di bawah tuh Bang Andre. Terus Simon dari Cinere kan ngangkat, udah sampai puncak, udah selesai. Mana dia orang yang mau disalib? Wah udah nggak ada, udah di bawah tadi pada ketinggalan kan. Ya udah daripada gagal nih event, lu aja dah gua naikin gitu kata Angsi Pemawi. Gini loh, ini teori konspirasinya Bang. Begini, keluarga tukang kayu disuruh bawa kayu ya kayunya hilang. Oh iya. Tapi ya makanya pertanyaan gua tuh banyak yang nggak bisa jawab. Bener. Namanya si Bang Andre ini kalau udah pohon-pohonan. Lu tanya nih, ini Erik nih baru denger nih, Rick. Tuh. Gimana? Apa namanya? Yesus disalib di pohon atau di kayu salib? Kalau dari King James Version sih bahasa Inggrisnya itu tree, bukan 3 ya. Iya. TREE. Oh, tree. Pohon pun. Nah, pohonnya itu patah. Pohonnya patah. Makanya perutnya meledak. Itu kan di Kisah Para Rasul. 5 ayat 30. Iya. Ini tunggu nih, ada di bawah nih. Ini si bacot mulu si Sodomi nih. Nggak mau naik ya, dia nggak mau naik. Enggak, gue bukannya takut, gue malas ketemu orang goblok. Dah lanjut.
Tapi ngomong-ngomong, kayu-kayu buat penyaliban itu mesennya sama siapa? Tukang kayu kan ada cuma keluarga Yusuf, Bang Andre. Kan tukang mebel itu Ustadz Tunggul. Sama bapaknya. Sama bapaknya. Boleh jadi Umar, Tokped. Umar kalau ngomong sekali langsung ini tukang mebel. Si goblok. Iya sih, mebel bener. Tapi tukang mebel nggak bisa suruh bikin palang, Bang Umar. Tapi Kan gampang bikin palang. para Andre loh. Andre tuh Yesus disalib di pohon. Gua nggak bisa bayangin gini loh Ustadz Tunggul. Itu pohon dibawa sama akar-akarnya gitu loh. Sudah berat banget itu. Itu Gue buat 17-an tuh pohon pinang kan. Itu yang bawa 7 apa 8 orang gitu. Saking beratnya tuh. Pohon pinang pada yang ada si kecil. Ben lagi. Berantakan lagi ada si Ben nih. Berantakan. Pertanyaannya itu yang dibawa dari bawah itu pohon atau pohonnya dari di atas, Bang? Masalahnya jam 9 dia udah di atas pohon. Jam 12 disuruh lagi sidang. Jadi dia turun dari Golgota bawa pohon, Dri, ceritanya, Dri. Iya, tapi fakta nggak? Fakta nggak? Jadi begini ceritanya begini, jam 9 dia udah di atas kan? Iya. Nah, jam 10 tuh ada yang mengajukan banding, Bang. Susah pengacara nih, pengacara. Mengajukan bandingnya akhirnya disidang ulang gitu loh. Oh, PK kalau gitu PK, peninjauan kembali. Banding dulu lah, PK bakal lamaan. Banding dulu kan, banding kasasi PK gitu loh. Iya. Nah begitu banding udah ingkrah, makanya jam 12 sidang lagi ingkrah nih, makanya langsung dilanjutkan. Kira-kira ruang sidangnya itu cukup nggak? Itu kan pohon nyangkut, Bang Glenn. Itu kan belum jadi barang bukti, kan orangnya belum ada, belum terjadi kejadian pidananya belum ada, Bang. Gue nggak kebayangin itu. Gitu. Pohonnya nemu di jalan atau gimana gitu? Pertanyaannya sekarang pohonnya itu pohon apa kan nggak dijelaskan, Bang. Kita asumsi semua ini. Nah, kalau pohon cabai gimana? Gini loh. Sekarang begini, yang duluan KJV atau LAI? KJV kan? KJV lah. Nah, dari terjemahan aslinya apa? Aslinya juga pohon, ya kan? Nah, di situ kalau katanya mereka bukan orang Textus Receptus juga pohon, Dre. Tertulisnya Cremasantes epicilo. Pohon juga, Dre. Pohon kan? Silon Yes, kan pohon. Tulisnya Iya. Cremasantes epicilo dari kata silon. Iya, silon tuh pohon kan? Yes, silon itu pohon. Kalau salib harusnya tertulisnya stauros. Ya, harusnya mereka kan bukan orang bodoh. Harusnya iya Yesus disalib di kayu salib kan begitu. Sekarang gini kita ngelihat salib, Yesus disalib di pohon, kan nggak mungkin dengan kalimat begitu. Terus tiba-tiba dirubah menjadi salib. Itu sejak kapan? Nah KJV sudah dari zaman itu sesuai dengan apa yang tertulis di itu dan sekarang diganti on the cross. Kalau misalkan di kayu, usah mikirin Allah di mana, lu nggak usah mikirin apa kayak gimana, tapi lu pikirkan ciptaannya Allah, alam semesta ini, kan begitu. Itu udah kita berpikir secara logika udah ini. Kalau mereka kan wujudnya ada, ya kan, makan ikan goreng, ya kan, tidur di perahu kalau kata Umar, ya kan, terus apa namanya dicemooh, diniin. Kalau mereka mengatakan Yesaya 53 itu adalah nubuat buat Yesus, tapi Yesaya 53 ayat 2-nya nggak mau dipakai, buruk rupa, nggak mau. Contoh-contohnya kayak gitu-gitu. Ya kan? Ayat camber geledek kata Kodondi. Kayak gimana? Ayat camber geledek. Jadi waktu kalau Oten bilang bahwasanya roh kebenaran itu merujuk pada Roh Kudus, sedangkan Yesus bilang dia tidak akan datang sebelum dia pergi, dia lupa kelihatannya. Kalau waktu prosesi pembaptisan di Sungai Yordan, dia udah datang itu. Yesus belum pergi udah datang itu. Ketampol lagi itu kalau itu diarahkan ke Roh Kudus. Kanan kiri ketampol itu. Tapi mereka bilang Roh Kudus bisa di mana-mana, bisa terjadi apa aja. Jadi murid-murid, jadi yang lain itu belum dapat Roh Kudus, hanya murid-muridnya doang. Begitulah. Jadi nah ya, lah kan Yesus bilang apa? Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau Yesus nggak pergi. Loh, waktu prosesi pembaptisan di Sungai Yordan nyatanya datang.
Gue pernah tuh Bang Ben debat gitu. Dia bilang begini, itu kekuasaan memperlihatkan, jadi orang diperlihatkan. Terus gue bilang show of force, iya kayak parade militer gitu katanya. Kalau dijawab yang goib-goib ini gimana? Susah kalau kita dijawab pemahaman goib-goib buat apa bang? Dibahas lagi. Iya ya. Noise weh. Bentar. Noise. Yesus, berapa yang hilang Bang Glenn? Apa? Assalamualaikum Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada nggak punya bini apa ya hari ini masih live ya? Kok buka rumah sendiri kok, ditinggal tidur lagi kita kok, buka sendiri kok. Hah? Buka sendiri kok. Enggak nih, pada nggak punya bini atau gimana sih hari ini masih nge-live ya? Nah, kan Lu kenapa kok? Hah? Gua udah pulang jadi naik lagi nih gua. Jadi begini Gua juga balik Kodondi. lagi, kirain udah kelar. Ini ada si Erik nih, ada Erik. Oh. Itu ada Molap Channel Erik ya? Iya. Woi, assalamualaikum Erik. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tampol nggak nih? Asap Sunaria lagi ngomong, Asap Sunaria. Kumaha daramang aranjen. Kumati. Harla wela. Erik, harla wela. Gaskeun lah. Ini ceritanya gimana ini? Erik belum tentu, enggak, Erik itu belum tentu tahu harla wela itu apa. Gua tahu. Ya gitu lah. Nah, apa Glenn? Itu disebutkan di pinggir-pinggiran jalan tol gitu. Pinggir jalan tol. Kagak daharla atau lah gitu. Umar mana tahu harla wela. Ntar gua ngeliat yang terjemahan Sunda Kodondi, kan ada terjemahan Sunda. Oh nggak bisa, itu singkatan Mar. Itu akronim. Itu akronim. Oh, akronim. Singkatan. Gue baru ngomong Erik yang Sunda aja nggak tahu. Erik aja belum tentu tahu Erik. Jadi gimana ini ceritanya nih? Umur Yesus hilang, kata Bang Glenn wajib militer katanya. Wajib militer. Gimana wajib militer orang lagi di bawah Romawi? Ya karena dijajah kok, jadi harus ikut tentara peta kayak dulu lah. Gimana sih? Terus perang sama siapa Glenn? Ya, Wajib kan militer. Ya itu apa? Korea itu semua K-pop pada ikut itu semua, nggak perang kok, tetap ikut wajib militer. Kopi, ada yang ngirimin kopi siapa? Hasanah yang di Kalimantan bukan ya? Hasanah kan biasa dipakai orang Kristen tuh. Hasanah. Hosana. Buat tampol lu. Andre, Osana itu nama keledainya kali ya, Andre ya? Iya. Ini balap. Oh di Medan Hasanah. Horas bah. Kirain di Kalimantan. Ini bikin ngakak ini wajib militer ini. Apa Yesus ikut teriak salibkan dia? Horas, bahasana sih. Dulu kabarin. Kodondi agak noise Kodondi. AC-nya kali Kodondi. Iya, ini berarti dia mau nunjukin AC-nya tuh ini 2 PK. Dia mau nunjukin. Bukan nih, berarti apa? Earphone gua terlalu sensitif ya? Bukan, napasnya kebanyakan. Enggak nih apa? Earphone-nya kemahalan kayaknya Glenn. Bukan, lu orang itu kan hibrid kok.
Ngevape yang Udah nih. rokoknya gimana napas lu nggak tetes? Coba nggak pakai earphone ya. Ngomongnya tuh denger tuh ngomongnya. Coba gimana nggak pakai earphone? Ya kan? Handfree-nya kemahalan. Maksudnya apa? Bagus, bagus ini, nggak pakai handphone. Ya, gimana ceritanya itu? Kalau dia kan taunya kan dia kan sombongnya terselubung. Wajib militer nggak itu kira-kira?